فقد افترى إثما عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita dikumpulkan kembali pada kesempatan yang mulia ini, dan insyaallah dalam aktivitas yang mulia yang kembali kami diamanahi untuk menggantikan Ustaz kita, Ustaz Salam hafizahullah. Qadarullah pada hari ini beliau sedang safar. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan urusan beliau dan juga urusan kaum muslimin semuanya. Dan insyaallah seperti biasanya kita manfaatkan kesempatan ini untuk membacakan makna dari surat-surat pendek, di mana kesempatan lalu kita sudah bacakan surat At-Tin. Dan insyaallah hari ini kita lanjut surat berikutnya, yaitu surat Al-Alaq. Surat Al-Alaq ini adalah surat yang sangat istimewa, di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Surat yang pertama diturunkan adalah surat Al-Alaq. Para ulama sepakat bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi seorang nabi melalui ayat atau 5 ayat pertama dari surat Al-Alaq. Adapun beliau diutus menjadi seorang rasul, disebutkan diantaranya pada saat turunnya surat Al-Muddathir. Jadi beberapa ulama ada yang mengatakan bahwasanya surat yang pertama kali turun adalah surat Al-Alaq 1-5. Ada beberapa ulama yang lain mengatakan surat yang pertama kali turun adalah surat Al-Muddathir. Ya ayyuhal muddathir. Kemudian ada yang menyatukan dua pendapat ini dan menyimpulkan bahwa surat Al-Alaq ayat 1-5 turun lebih awal dan menjadikan Muhammad sebagai seorang nabi. Adapun surat Al-Muddathir adalah surat yang turun berikutnya. Boleh kita katakan surat atau ayat yang pertama kali turun setelah wahyu terjeda. Jadi wahyu setelah turun ayat 1-5 sempat terhenti. Tidak turun kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beberapa saat. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala lanjutkan dan mengawali surat Al-Muddathir. Surat Al-Alaq ini diantara keistimewaannya adalah tadi 5 ayat pertama diturunkan pertama kali, yaitu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang beribadah. Istilah ibadahnya
tahannuts. Tahannuts itu kurang lebih beribadah dengan cara bertafakkur ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bertafakkur tentang keagungan Allah. Dan syariat yang dipraktekkan pada zaman itu adalah syariat-syariat yang tersisa dari syariatnya Nabi Ibrahim alaihissalam di kota Makkah. Barulah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus menjadi seorang nabi dan rasul, beliau, ya, sebagaimana disebutkan oleh para ulama, seorang rasul punya syariat sendiri. Yang membedakan hanya syariatnya. Adapun agamanya, maka seluruh para nabi dan rasul dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, agamanya satu. Semuanya agamanya Islam. Apa artinya? Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua para nabi mengajak untuk tunduk kepada Allah, patuh terhadap perintahnya, beribadah hanya kepadanya, dan seluruh para nabi melarang untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Di antara fadilah berikutnya tentang surat Al-Alaq adalah di akhir ayat surat Al-Alaq ada ayat sajdah. Ada ayat sajdah, yaitu kalimat sujud yang kemudian orang yang membaca ayat ini disunnahkan dan dianjurkan untuk melakukan sujud tilawah. Di antara doanya dalam sujud tilawah, para ulama ada yang membolehkan membaca doa sujud seperti biasa, Subhana rabbiyal a'la. Namun yang masyhur ada doa khusus untuk sujud tilawah, di antaranya sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Di antara doa yang dianjurkan ketika kita sujud tilawah. Dan secara umum sujud tilawah hukumnya adalah sunnah. Allahu a'lam. Kemudian di antara riwayat yang lain tentang surat Al-Alaq adalah kisahnya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala. Insyaallah hadirin sudah pernah mendengar. Tidak masalah, kita ingatkan lagi. Ketika itu Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala salat Isya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di Masjid Nabawi menjadi makmum. Kemudian beliau pulang setelah sholat Isya bersama Nabi, pulang ke kampungnya di kampung Bani Salimah atau Bani Salamah. Yang sekarang lokasi tersebut lebih masyhur dikenal dengan kampung Masjid Qiblatain. Di situ ada Masjid Qiblatain. Nah, ketika Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala pulang ke tempat itu, sebagaimana yang kami baca dalam riwayatnya, Mu'adz bin Jabal sholat menjadi imam, sholat Isya lagi, menjadi imam untuk makmumnya, untuk warganya di kampung dia. Subhanallah, yang dibaca oleh Mu'adz bin Jabal adalah surat yang panjang. Dan kalau tidak salah adalah surat Al-Baqarah. Kemudian ada salah satu jamaahnya yang keluar dari jamaah lalu sholat sendiri, tidak bergabung dengan Mu'adz. Di tengah-tengah sholat dia keluar, kemudian sholat sendiri. Setelah itu dia ditegur oleh Mu'adz bin Jabal, kenapa kamu tidak sholat berjamaah? Malah disalahkan oleh sahabat Mu'adz. Maka si laki-laki ini tidak terima. Karena menurut dia yang benar, Mu'adz yang salah. Maka dia pun mengatakan, demi Allah aku akan mengadu kepada Nabi SAW. Dan ketika si laki-laki ini mengadu kepada Nabi SAW menegur Mu'adz. Bahkan perkataan Nabi lumayan pedas ya. Beliau mengatakan, afattanun anta ya Mu'adz, afattanun anta ya Mu'adz.
Wahai Mu'adz, apakah kamu suka buat fitnah, wahai Mu'adz? Apakah kamu gemar bikin fitnah, wahai Mu'adz? Artinya, Nabi SAW ingin Mu'adz tidak memperpanjang sholatnya, khususnya untuk warga secara umum. Karena yang demikian, ketika ternyata si warga tidak terbiasa, bahkan merasa kesulitan, menjadi fitnah, menjadi masalah. Lain hal kalau seorang imam mengimami sholat yang jamaahnya khusus di pesantren misalnya, atau memang sudah disampaikan mau sholat malam tarawih misalnya, qiyamul lail di pertengahan malam, dan disampaikan kita akan panjang bacaannya, maka tidak masalah, jamaahnya sudah siap, sudah tahu. Tapi kalau sholat-sholat yang lain secara umum, terutama sholat fardu berjamaah, di mana jamaahnya dari berbagai macam kelompok usia, ya, ada orang tua, ada yang sakit, ada juga yang punya kesibukan, ada juga ibu-ibu yang bawa anak kecil, dan lain sebagainya. Maka kita diperintahkan untuk memperhatikan kondisi mereka. Lalu Nabi SAW menganjurkan Mu'adz, kalau kamu sholat isya lagi, bacalah surat-surat seperti Sabbihis, kemudian Wal-Lail, kemudian Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Di antara surat yang disinggung oleh Nabi adalah surat Al-Alaq. Sehingga pada umumnya seorang imam dianjurkan untuk meringankan bacaannya, tidak mempersulit makmumnya. Baik, ikhwas sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bacakan surat Al-Alaq ini. Pertama kita coba memperbaiki bacaan kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Ara'aita alladhi yanha 'abdan idha shalla. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit-taqwa. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Nasiyatin kadhibatin khati'ah. Falyad'u nadiyah. Sanad'u zabaniyah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Nah, kurang lebih bacaannya adalah seperti itu. Ada beberapa yang mungkin sering terlewat. Di antaranya adalah bacaan qalqalah. Ya. Di ayat yang pertama, kedua, di situ ada qalqalah dua macam, qalqalah sughra dan qalqalah kubra. Banyak di antara imam yang kurang memperhatikan, ya, sehingga dia kurang membacanya dengan sempurna. Di antaranya adalah kalimat Iqra. Iqra, qaf, adalah huruf qalqalah, sehingga ketika dibaca dipantulkan. Ketika dia berada di tengah-tengah kata, ya, secara umum
Ketika dia di tengah-tengah kata hurufnya, maka qalqalahnya sughra, sederhana, kecil pantulannya. Tetapi ketika dia berada di akhir ayat, di akhir kata, maka qalqalahnya qalqalah kubra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sebagian ada yang baca hanya khalaq, berhenti. Padahal yang sempurna adalah dipantulkan. Dan juga begitu surat-surat yang banyak hukum qalqalahnya. Kemudian kita bacakan maknanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Alaq, berfirman mengatakan, Iqra, bacalah. Waktu itu Nabi Muhammad SAW sedang beribadah di Gua Hira. Kemudian di saat di bulan Ramadan, malaikat Jibril datang, lalu mendekap Nabi SAW dengan begitu keras, sampai Nabi susah bernafas. Ya. Ketika susah bernafas, dilepaskan oleh malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian diminta untuk mengucap Iqra. Ketika Nabi SAW mendengar kalimat Iqra, Nabi memahami bahwasanya dia diminta untuk membaca. Apa jawaban Nabi? Ma ana biqari. Aku tidak bisa baca, kata Nabi SAW. Tidak bisa baca di sini bukan Nabi SAW tunanetra atau yang lain, bukan. Nabi SAW seorang ummi. Ummi artinya adalah la yaqra wa la yaktub. Tidak pandai membaca, tidak pandai menulis. Nabi SAW bisa berbicara dengan bahasa Arab, dengan fasih. Namun urusan membaca dan menulis Nabi tidak pandai. Dan itu bukan sifat kekurangan untuk Nabi SAW. Ya. Karena memang yang pertama banyak di antara orang Arab yang tidak pandai membaca dan tidak pandai menulis. Tapi pintar. Ngobrolnya, berucapnya fasih. Menghitung juga bisa. Nabi SAW pandai berdagang. Jadi cerdas. Namun memang banyak di antara orang Arab yang tidak pandai membaca dan tidak pandai menulis. Julukannya apa? Ummi. Yang kedua, sifat ini malah menjadi sifat plus bagi Nabi SAW. Menjadi bukti bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi SAW memang benar wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi SAW menyampaikan Al-Quran, banyak sekali orang-orang kafir Quraisy yang menuduh Nabi membuat-buat. Nabi penyair, penyihir, ini adalah mantra dan lain sebagainya. Karangannya Muhammad, kata mereka. Padahal tuduhan ini terbantah secara otomatis. Terbantah dari mana? Dari kondisi Nabi SAW yang ummi. Kalau seandainya Nabi SAW pandai membaca, pandai menulis, mungkin masih beralasan tuduhan ini. Ya, oh ini karangannya Nabi Muhammad, Nabi pandai membuat syair, Nabi pandai membuat karangan bahasa Arab. Tapi faktanya Nabi SAW adalah seorang yang ummi. Bagaimana mungkin Nabi bisa menyusun Al-Quran dari karangannya sendiri? Ayat-ayat yang begitu tinggi sastranya, yang orang Arab sendiri, termasuk orang-orang musyrikin, mengakui begitu indah. Banyak di antara senior-senior Quraisy, ya, yang mereka, kalau tidak salah di antaranya Uqbah bin Abi Mu'ayyid atau yang lainnya, wallahu a'lam, pernah memberikan tawaran kepada Nabi SAW dengan berbagai macam tawaran agar Nabi berhenti dakwah.
Muhammad, kalau kamu minta harta, kami kumpulkan semua harta penduduk Mekah buat kamu, biar kamu jadi orang paling kaya. Muhammad, kalau kamu minta jabatan, kami jadikan kamu pemimpin. Semua keputusan di tangan kamu. Kamu jadikan kamu raja. Biar kamu yang jadi raja. Kalau kamu pengen wanita, kami kumpulkan 10 wanita dari yang paling cantik di antara Quraisy, kemudian silahkan kamu nikahi. Kalau kamu sakit, maksudnya mereka, kamu kesurupan jin dan nggak bisa menyembuhkan, kami datangkan tabib. Kami bayar dokternya agar kamu sembuh. Awalnya Nabi SAW dengarkan dulu apa yang ditawarkan oleh si kafir ini. Kemudian setelah selesai, Nabi bilang, sudah cukup. Kemudian Nabi SAW menjawab dengan begitu tegas bahwasanya Nabi SAW tidak meminta apa-apa. Nabi tidak minta balasan, upah, jabatan, wanita, dan lain sebagainya. Kemudian Nabi SAW mulai membacakan ayat Al-Quran di hadapan si orang kafir ini. Subhanallah, dia terdiam. Karena tadi awalnya Nabi sudah mau mendengar ucapan dia, gantian Nabi bilang, tolong dengarkan aku. Nabi bacakan Al-Quran. Dan dia merasa takjub, begitu ayat Al-Quran indah sekali. Setelah itu, dia pulang ke majelisnya, ketemu teman-temannya orang kafir. Kemudian mengatakan, demi Allah, aku tidak pernah mendengar ucapan yang lebih indah daripada yang dibacakan oleh Muhammad. Orang kafir itu sendiri mengakui bahwasanya Al-Quran memiliki sastra yang begitu tinggi, indah sekali maknanya, bacaannya. Dan kita sendiri menyadari, kita sendiri merasakan bagaimana ketika dibacakan Al-Quran dengan lantunan yang indah, yang tidak berlebihan, yang membuat maknanya begitu masuk, kita akan merasa terpengaruh sekali, membekas sekali ayat tersebut. Bahkan tidak jarang orang mendengarkan Al-Quran nangis. Bahkan orang yang keras hatinya sekalipun bisa luluh ketika didengarkan ayat Al-Quran. Betapa banyak orang yang langsung bertobat. Ya. Ada salah seorang tabi'in, kalau tidak salah namanya Sufyan Ats-Tsauri. Di antara riwayat yang disebutkan, sahabat ini dulunya adalah orang yang bejat. Intinya dia suka melakukan keburukan. Kalau zaman sekarang mungkin bisa dikatakan suka begal. Kemudian suatu kali dia mendengar ayat Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Mendengar ayat ini dia langsung tersentuh hatinya. Nah, dia paham bahasa Arab. Allah berfirman, bukankah sudah datang waktunya lil ladzina amanu, bagi mereka yang merasa beriman, yang mengaku beriman, an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah, untuk hati mereka menjadi khusyuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Dia Sufyan ini orang yang beriman, hanya saja pelaku dosa. Ketika diingatkan ayat ini dia langsung berubah, bertobat kepada Allah. Dia mengatakan bala qad'an, tentu sudah waktunya. Dia pun langsung bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan menjadi seorang ulama yang begitu terkenal. Orang soleh yang begitu masyhur tentang ibadahnya, tentang ilmu. Ya. Bahkan beliau menjadi seorang periwayat hadisnya diterima. Sebelumnya dia orang yang fasik, namun kemudian dia bertobat dan dikenal dia sudah memperbaiki kebaikannya, memperbaiki akhlaknya. Maka kembali kepada kisah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diminta oleh malaikat Jibril untuk mengatakan Iqra. Nabi jawab, ma'ana biqari. Sampai yang ketiga kalinya malaikat Jibril mengatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Rabbmu yang telah menciptakan, yaitu yang telah menciptakanmu, yang menciptakan orang-orang sepertimu. Bacalah dengan memulai nama Rabbmu yang telah menciptakan seluruh ciptaan, manusia, bumi, langit, dan semua isinya. Khalaqal insana min 'alaq, yang telah menciptakan manusia min 'alaq. 'Alaq adalah qit'atu damin mutajammidah,
yaitu segumpal darah yang mutajammidah, yang beku. Ya, maksudnya adalah darah yang padat. Yang sebelumnya berupa air mani. Disebutkan dalam hadis yang sahih, dalam hadis Arba'in Nawawi juga disebutkan oleh Imam Nawawi, dicantumkan oleh beliau, menjelaskan bagaimana urutan penciptaan manusia. Kata Nabi SAW, Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah. Sesungguhnya setiap dari kalian penciptaannya disusun di dalam perut ibunya. Yang pertama dalam bentuk 40 hari nutfah, mani. Summa yakunu 'alaqatan mithla dzalik, kemudian berubah menjadi segumpal darah selama 40 hari juga. Summa yakunu mudghatan mithla dzalik, kemudian berubah menjadi segumpal daging dalam kurun waktu 40 hari juga. Kemudian barulah setelah sempurna Allah Subhanahu wa taala kirimkan malaikat untuk meniupkan ruh pada janin yang ada di dalam perut ibunya tadi. Artinya Allah Subhanahu wa taala mengatakan khalaqal insana min 'alaq. Manusia diciptakan dari segumpal darah. Yang awalnya mani kemudian berubah menjadi segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah. Wa rabbukal akram, dan Rabbmu al-akram, Rabbmu yang paling mulia. Lebih mulia dari siapapun yang mulia di dunia ini. Lebih tinggi derajatnya dari siapapun yang tinggi derajatnya di dunia ini. Misalnya ada orang yang kita muliakan, kita hormati, Allah lebih mulia, al-akram. Allah zat yang paling mulia, paling agung. Alladzi 'allama bil qalam. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah mengajarkan dengan pena. Apa yang diajarkan dengan pena? Yaitu tulis menulis. Manusia dahulunya tidak tahu tulis menulis. Mereka ketika belum butuh tulis menulis, mereka komunikasi dengan bicara langsung. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ajarkan manusia untuk bisa menulis, untuk menyampaikan perasaan, menyampaikan hajat, Bisa surat menyurat, bisa menulis buku, bisa apa lagi? Mengarang sebuah karangan yang indah sehingga dibaca oleh manusia, kemudian terpengaruh dengan kebaikan-kebaikan yang ada di dalam tulisan itu. Siapa yang mengajarkan? Allah Subhanahu wa taala. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah mengajarkan manusia ma lam ya'lam, apa-apa yang belum diketahui oleh manusia. Semua ilmu, baik ilmu agama maupun ilmu duniawi, Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada manusia yang sebelumnya mereka jahil. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ketika manusia keluar, la ta'lamuna syai'a, kalian tidak tahu apa-apa. Barulah Allah yang ngajari menangis, Allah yang ngajari caranya minta sesuatu, ngajari caranya makan, caranya minum, caranya menyelesaikan hajat masing-masing. Semua itu Allah yang mengajarkan, yang sebelumnya manusia ma lam ya'lam, tidak tahu apa-apa. Imam Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan, ta'allam falaysa al-mar'u yuladu 'aliman wa laysa akhu 'ilmin kaman huwa jahil. Dalam salah satu syair beliau mengatakan, belajarlah. Falaysa al-mar'u yuladu 'aliman, tidak ada seorang anak yang lahir langsung jadi dokter, langsung jadi profesor, langsung jadi guru, tidak ada. Semuanya lahir dalam kondisi jahil, tidak tahu apa-apa. Walaysa akhu ilmin kaman huwa jahil. Dan ingatlah bahwasanya orang yang berilmu beda dengan orang yang tidak berilmu. Sehingga jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara makna yang bisa diambil, faidah yang bisa kita ambil dari ayat pertama dari surat Al-Alaq ini, 5 ayat pertama, bahwasanya erat sekali kaitannya
antara ilmu dengan agama. Saking eratnya, pentingnya ilmu itu, Allah Subhanahu wa taala jadikan ayat pertama yang turun dari langit ke bumi. Dari Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan kepada nabinya lalu disampaikan kepada umatnya, ayat yang pertama adalah perintah untuk membaca. Perintah untuk membaca. Sehingga kita sadar betul bahwasanya membaca adalah sebuah kebiasaan yang sangat-sangat mulia sekali. Dan yang paling mulia adalah membaca ilmu agama, jelas. Seseorang membaca Al-Quran, membaca maknanya, membaca tafsirnya, membaca hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, membaca buku-buku agama, bagaimana caranya sholat, mendalami agama dia dengan membaca yang paling afdal. Barulah setelahnya membaca ilmu-ilmu yang bermanfaat dari ilmu-ilmu duniawi, dan itu selama dikerjakan dengan cara yang benar tanpa ada pelanggaran syariat, bahkan kalau dimanfaatkan untuk kebaikan-kebaikan bisa menjadi sesuatu yang sangat mulia. Intinya benar-benar agama Islam itu tidak mau penganutnya, pengikutnya, tidak mau kaum muslimin itu jahil. Makanya Allah Subhanahu wa taala perintahkan Iqra. Dan kita diperintahkan untuk membaca dengan memulai bacaan apa? Bismillah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dan memang disunahkan dalam satu hadis yang disebutkan oleh para ulama dhaif memang. Hadisnya lemah, namun dipakai oleh para ulama, digunakan. Artinya dijadikan dalil tetap karena memang maknanya benar dan sesuai dengan praktek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis itu berbunyi, kullu amrin dzi balin la yubda'u bi bismillah fahuwa abtar. Dalam riwayat yang lain, fahuwa aqta. Setiap perkara yang bagus, yang penting, tidak dimulai dengan bismillah, maka urusan atau perkara tersebut aqta, terputus dari keberkahan, dan mungkin tidak dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diberi taufik. Ini bunyi hadisnya. Dan ternyata memang seperti itu yang bagus ketika kita mulai sesuatu yang baik, dimulai dengan bismillah. Mau makan mengucap bismillah. Mau masuk masjid mengucap bismillah. Allahumma ftah li abwaab rahmatik. Mau keluar juga mengucap bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma aqsimni minasyaitonir rajim. Mau keluar rumah, bismillah tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Termasuk meneladani Al-Qur'an yang setiap suratnya dimulai dengan bismillah. Dan juga meneladani Nabi Muhammad SAW di dalam surat-surat beliau yang beliau kirimkan kepada raja-raja di zaman beliau. Ya, Nabi SAW kalau menulis surat dan dikirimkan kepada raja-raja yang ingin didakwahi oleh Nabi, termasuk Raja Najasyi, Raja Romawi, Persia dan lain sebagainya, Nabi mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dicontohkan juga oleh Nabi kita yang mulia Nabi Sulaiman alaihissalam ketika menulis surat kepada siapa? Ratu Bilqis atau Balqis. Ketika didakwahi oleh Nabi Sulaiman, waktu itu Nabi Sulaiman alaihissalam mencari burung hudhud. Mana hudhud? Saya kok tidak lihat. Nabi Sulaiman berjanji kalau dia terlambat, tidak membawa berita atau uzur yang bisa diterima, saya potong dia atau saya siksa dia dengan siksaan yang pedih. Ternyata burung hudhud datang dari kejauhan. Ya, dia datang dari negeri Yaman. Nabi Sulaiman di bumi Syam, di Palestina, jauh. Ya, burung ini terbang dari Yaman ke Syam. Kemudian ngadu kepada Sulaiman, wahai Sulaiman, aku datang dari suatu tempat dan aku membawa berita yang tidak kamu ketahui, wahai Sulaiman. Subhanallah. Burung hudhud ini mengatakan, aku mendapati suatu kaum
yang rajanya adalah seorang perempuan, seorang ratu. Tapi mereka menyembah selain Allah. Mereka menyembah matahari. Kalau tidak salah yang disebutkan, mereka menyembah matahari. Maka Nabi Sulaiman mengatakan, kita lihat ucapanmu benar atau tidak. Nabi Sulaiman kemudian menulis surat, kirimkan surat ini kepada dia. Isinya dakwah dari Nabi Sulaiman alaihissalam. Kemudian ketika sampai, surat itu dilemparkan atau diletakkan oleh burung hudhud di hadapan Ratu Bilqis. Ratu Bilqis baca, telah datang kepadaku surat yang begitu agung dari Sulaiman. Dan isinya, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Singkat sekali. Tertulis dari Sulaiman, bismillahirrahmanirrahim. Jangan kamu angkuh terhadapku, lalu datang kepadaku, menyerah dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan berbuat syirik lagi. Nabi Sulaiman minta masuk Islam. Kalau enggak, ya, siap-siap diperangi oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Ini diantara faedah yang bisa kita ambil dari ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Kemudian Allah Subhanahu wa taala lanjutkan firman Allah yang berbunyi, kalla innal insana la yatgha. Artinya, kalla, sungguh sekali-kali tidak. Maksudnya apa? Tidak seperti yang dipikirkan atau dianggap oleh manusia. Tidak seperti anggapan mereka. Innal insana la yatgha. Sungguh manusia itu la yatgha. Apa artinya yatgha? Melampaui batas. Tagha yatgha. Yatajawazul hadd fi ta'addi hududillah. Manusia itu selalu melampaui batasan Allah Subhanahu wa taala yang sudah Allah gariskan. Termasuk diantaranya adalah disebutkan oleh para ulama, ayat ini turun kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang si Abu Jahal. Di antara manusia yang melampaui batas adalah Abu Jahal. Jadi sungguh bahwasanya manusia yang durhaka termasuk di antaranya adalah Abu Jahal. La yatgha, mereka melampaui batas. Ar-ra'ahu istaghna, melampaui batas karena dia melihat dirinya sendiri, melihat diri si manusia ini, manusia melihat dirinya sendiri, istaghna, merasa cukup, merasa kaya dengan hartanya, dengan jabatannya, dan merasa tidak butuh lagi sama Allah. Tidak butuh lagi dengan Tuhan. Abu Jahal salah seorang yang memang terpandang, bahkan nama asli dia yang sering dipanggil oleh orang-orang di zaman itu adalah Abul Hakam. Abu Jahal nama aslinya adalah Abul Hakam, artinya adalah orang yang cerdas, hakim, pintar, bijaksana. Pada saat itu memang dia di antara keputusannya bijak-bijak. Beliau juga seorang pemimpin yang dihormati sesegani. Namun ketika dia tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad SAW yang ayat-ayat Allah begitu jelas, bukti kerasulan dan kenabian Allah begitu jelas, tapi Abu Al-Hakam ini tidak mau beriman, maka Nabi panggil dia sebagai nama Abu Jahal. Tidak pintar lagi tapi bodoh, karena dia melampaui batas. Kemudian sombong dan angkuh, merasa dia tidak butuh lagi iman. Dia punya harta, punya kedudukan, punya jabatan, sudah, saya tidak butuh yang lain. Angkuh dan tidak mau beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ini menjadi pengingat bagi kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala lanjutkan, inna ila rabbikar ruj'a. Sesungguhnya tempat kembalinya manusia adalah ila rabbik, kepada Tuhanmu wahai Muhammad. Semua manusia
akan pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna ila rabbika ayyuhal insan, wahai manusia, kepada Rabbmu lah ar-ruju' yaumal qiyamah, tempat pulang kalian di hari kiamat. Fayujazi kullam bima yastahiq. Ketika mereka sudah kembali di hadapan Allah, Allah akan balas setiap apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan atas perbuatan-perbuatan mereka. Manusia itu jangan sombong, jangan angkuh. Semuanya, yang kaya maupun miskin, yang tinggi jabatannya maupun yang bukan siapa-siapa, semua tempat kembalinya satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Semuanya akan berpulang menghadap Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah akan hisab, lalu Allah akan balas semua amalan. Yang baik dibalas baik dan yang buruk dibalas buruk. Ara'aita alladhi yanha. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam diingatkan lagi oleh Allah. Muhammad, tidaklah kamu melihat alladhi yanha, yang suka mencegah, melarang. Abadan idza shalla, seorang hamba kalau mau salat. Lagi-lagi disebutkan oleh para ulama, inilah Abu Jahal. Hamba yang mau salat siapa? Nabi Muhammad sendiri sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah Muhammad, si orang ini yang mencegah seorang hamba yang ingin salat. Engkau mau salat, kamu malah diganggu oleh Abu Jahal. Dan banyak sekali kisah-kisahnya. Nabi SAW ketika sedang sujud, ditumpahkan jeroan unta dengan segala macam kotoran yang ada di dalam perut unta. Subhanallah. Sampai putri beliau, putri Nabi SAW, tidak disebutkan namanya, ketika membersihkan kepala Nabi dan baju Nabi dari kotoran-kotoran, merasa nangis. Kemudian mengatakan, tetangga macam apa ini, kata si putrinya Nabi SAW. Tapi subhanallah, Nabi tetap menghibur putrinya. Tenang, Allah akan selalu membela aku. Dan banyak kejadian-kejadian yang parah terjadi kepada Nabi SAW, terutama ketika Abu Thalib wafat. Ketika paman Nabi yang selalu membela Nabi wafat, Nabi mengakui bahwasanya cobaan, ujian, tantangannya lebih berat. Nabi SAW pernah juga lagi mau sholat di dekat Ka'bah. Tiba-tiba ada orang kafir hendak memukul kepala Nabi dengan batu besar. Diangkat kemudian mau dipakai kepada Nabi. Subhanallah, sebelum mendekat jarak beberapa langkah, orang tersebut tersentak mundur ke belakang sampai batunya terlepas. Kemudian ketika dia balik lagi, tidak berani mendekati Nabi SAW. Kemudian dia pulang ke majelisnya, ke teman-temannya yang menunggu, pengen menertawakan Muhammad yang dipukul. Tapi ternyata melihat si orang kafir ini balik dengan tangan hamba, malah ketakutan, mukanya pucat. Kemudian ketika ditanya, kenapa kamu balik lagi? Tidak jadi ganggu Muhammad lagi sholat. Kata orang ini mengatakan, demi Allah aku melihat makhluk yang memiliki sayap yang siap menerkam saya. Ketika diceritakan kepada Nabi SAW, Nabi mengatakan bahwasanya kalau seandainya orang ini maju selangkah lagi, malaikat Jibril siap menerkam dia dan mencabik-cabik dia menjadi potongan-potongan daging, dicincang-cincang oleh malaikat Jibril. Memang ya, salah satu pembelaan Allah Subhanahu wa taala bagi Nabi Muhammad SAW. Dan ini ya, celaan bagi mereka yang mengganggu seseorang yang sedang beribadah. Ya, mencegah orang yang mau beribadah. Dia tidak mengganggu orang lain, malah dianya diganggu. Ya, dihalang-halangi untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ara'aita in kana 'alal huda. Allah berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ara'aita, apakah kamu melihatnya? Ya. Atau bagaimana kalau seandainya in kana 'alal huda, yang dicegah untuk sholat
si hamba ini alal huda, di atas petunjuk Allah. Maksudnya adalah Muhammad yang sedang sholat ini, dia sedang berada di atas hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedang berada di atas keimanan, di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Au amara bit taqwa, atau si hamba ini, maksudnya Muhammad itu sendiri, amara bit taqwa, selalu mengajak kepada ketakwaan. Apa salahnya dia yang berada di atas hidayahnya, atau mengajak pada kebaikan, atau ingin beribadah, kok malah diganggu? Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Sungguh orang yang mencegah itu, ya, kadzdzaba, dia mendustakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, mendustakan kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa tawalla, berpaling. Tawalla maknanya a'rad, dia berpaling dari ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidakkah dia takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pendustaannya, karena keingkarannya, karena berpalingnya dia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tidakkah dia takut? Alam ya'lam bi anna Allah yara. Bukankah dia tahu bahwasanya Allah itu Maha yara, melihat? Alam ya'lam, hadzal nahi, yang melarang ini, nahi hadzal 'abd 'anis shalah, yang melarang si hamba mau salat ini, tidakkah dia tahu bahwasanya Allah, annallaha yara ma yasna', Allah melihat apa yang dia lakukan ketika dia hendak mencegah Nabi Muhammad mau salat, mengganggu Nabi Muhammad mau salat. La yakhfa 'alaihi minhu syai', tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha tahu, Maha melihat yang zahir maupun yang batin, yang nampak maupun yang tersembunyi, yang terang-terangan maupun yang gelap-gelapan, yang suaranya jelas maupun yang lirih, sampai bisikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mendengar dan Allah Maha melihat. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Sungguh, kalla, perkaranya tidak seperti yang dia pikirkan. Salah kalau dia merasa akan selamat. Kalla, sungguh tidak seperti itu. La illam yantahi, sungguh jika dia tidak berhenti, tidak selesai dari perbuatannya dia yang mengganggu Nabi Muhammad mau sholat, bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, la illam yantahi, kalau dia tidak berhenti, la nasfa'an bin nasih, kami akan nasfa', menyeret dia, diseret kemana? Ke neraka. La nasfa'an bin nasiyah, yang diseret apanya? Ubun-ubunnya. Apa itu ubun-ubun? Ubun-ubun adalah rambut yang tumbuh paling ujung. Di antaranya disebutkan yang paling depan, yang berada di kepala bagian depan. Itu namanya ubun-ubun. Atau daerah sini. Ya. Ada lagi yang mengatakan di tengah-tengah kepala. Intinya adalah ujung kepala, nasiyah. Akan diseret oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam api neraka si Abu Jahal dan orang-orang yang semisalnya. Kalau dia tidak berhenti, dia akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nasiyatin kadzibatin khati'ah. Si ubun-ubun ini kadzibah, pendusta. Dalam ucapannya, khati'ah, berdosa dalam perbuatannya. Maksudnya adalah pemilik ubun-ubunnya. Ketika Allah katakan nasiyah, ubun-ubun pendusta dan pendosa, maksudnya adalah pemilik ubun-ubun ini, yaitu Abu Jahal dan yang semisalnya. Yang berdusta, kadzibah, dalam ucapannya, khati'ah, khata', berdosa dalam perbuatannya. Pada kesempatan kemarin di hari Rabu, ya, kita sebutkan ya tentang, atau minggu yang lalu,
bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memaafkan al-khata', kekeliruan. Fiilnya yang dimaafkan, kekeliruan yang dimaafkan adalah bunyinya akhta'a yukhti'u. Keliru karena tidak tahu, tidak sengaja. Tapi khati'ah fiilnya adalah khati'a yakhta'u. Kurang lebih. Artinya bersalah karena sengaja. Bersalah karena sudah tahu tapi tetap ngeyel, itu namanya khati'ah. Adapun yang salah karena tidak sengaja dan yang disebutkan dalam hadis Nabi akan dimaafkan dan diampuni oleh Allah, innallaha tajawaza an ummati anil khata' wan nisyan wa mastukrihu alaih. Kekeliruan, kelupaan dan yang paksaan. Maka ini ya adalah kesalahan yang tidak disengaja. Lafadznya adalah akhta'a yukhti'u mukhti'. Ya, mukhti' isim fa'ilnya. Tapi di sini disebutnya khati'ah. Sifatnya ya, tsulatsil mujarrad. Yang artinya salah dengan sengaja, berdosa. Lalu Allah Subhanahu wa taala menantang orang ini yang mengganggu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat salat. Falyad'u nadiyah. Kalau mau silahkan panggil teman-teman dia, keluarga dia, tongkrongannya dia. Nadi ya, tempat berkumpul. Falyad'u nadiyah, ajak orang-orang yang ada di tempat berkumpul teh. Yang menyuruh dia, yang mengajak dia pada keburukan, silakan. Silakan datangkan bala tentaranya. Allah cukup datangkan satu tentaranya saja. Sanad'uz zabaniyah. Kami akan bawakan, datangkan malaikat zabaniyah. Siapa itu zabaniyah? Khazanatu jahannam minal malaikatil ghilal. Yaitu malaikat tentara Allah Subhanahu wa taala, penjaga jahannam yang begitu kasar, begitu keras, begitu kejam, begitu sangar. Al-ghilal la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Yang mana mereka tidak pernah membangkang kalau diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Zamannya begitu berat. Maka kita berhati-hati. Ya, jangan sampai sifat seperti ini ya ditiru oleh kita. Di antaranya adalah mengganggu orang yang ingin menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Mengganggu orang yang ingin berdakwah menyeru pada kebaikan. Abu Jahal yang mengganggu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ingin salat. Ara'aita in kana 'alal huda, Nabi Muhammad yang ingin berada di atas hidayahnya Allah. Au amara bit taqwa, Nabi Muhammad yang selalu mengajak pada ketakwaan kok malah diganggu. Ini balasannya. Sanad'uz zabaniyah, kata Allah. Kami seret dia ke dalam api neraka, kami panggil malaikat-malaikat penjaga neraka. Az-zabaniyah. Kita sebutkan makna ayat yang terakhir, kalla la tuti'hu wasjud waqtarib, setelah dikumandangkannya adzan. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ayat yang terakhir Allah Subhanahu wa taala memberikan larangan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar jangan menuruti permintaan si Abu Jahal ini dan orang-orang yang semisalnya. Jangan ngalah. Allah berfirman, kalla la tuti'hu. Jangan kamu turuti dia. La tuti'hu. Jangan kamu patuhi dia yang melarang kamu untuk sholat. Kenapa? Allah katakan kalla. Barangkali si orang ini, Abu Jahal dan yang semisalnya, menganggap bahwasanya dia bisa melakukan keburukan atau menyalurkan keburukan kepada Nabi Muhammad SAW, yang pada hakikatnya tidak akan ada keburukan yang bisa menerima atau menimpa Nabi SAW kecuali yang Allah kehendaki. Kalla la tuti'hu, jangan kamu patuh, jangan kamu takut. Karena tidak akan ada keburukan yang menimpamu kecuali yang sudah Allah takdirkan. Kadang-kadang kita
di dunia ini merasa takut, khawatir, maka kita beriman bahwasanya semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kekhawatiran ini kita lawan dengan cara bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang orang mau keluar rumah ya, takut, macam-macam ketakutannya. Ada yang takut di jalannya dibegal, ada yang takut di jalannya kecelakaan, diganggu orang, dan lain sebagainya. Dahulu juga seperti itu, orang-orang musyrikun, kafirun, mereka kalau keluar rumah suka tatoyur. Tatoyur itu percaya khurafat. Asal katanya dari tayr. Apa artinya tayr? Burung. Jadi mereka kalau keluar rumah lihat burung. Kalau ada burung lewat ke kanan, mereka ngira ini pertanda baik. Maka dia keluar. Jalan terus lanjut. Tapi ketika keluar rumah atau buka pintu melihat burungnya terbang ke arah kiri dia kira pertanda buruk. Jadi nggak jadi keluar. Nggak jadi nyelesain hajatnya. Ya. Pada dasarnya orang nggak jadi menyelesaikan hajatnya nggak masalah. Kalau memang ada alasan yang jelas, tapi kalau alasannya karena kepercayaan seperti ini tidak boleh. Bahkan kita diperintahkan kalau sudah berazam, sudah berniat suatu kebaikan atau melakukan suatu hal yang tidak berdosa, ada kebaikan baik kebaikan duniawi maupun kebaikan akhirat, kita diperintahkan untuk bertawakal. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Jangan takut dengan kepercayaan seperti itu, karena tidak akan ada mara bahaya yang sampai kepada kita kecuali yang Allah takdirkan. Nabi SAW katakan kalau seandainya seluruh manusia berkumpul dalam satu bukit ingin memberikan kamu satu manfaat, tidak akan ada manfaat yang sampai kepadamu kecuali yang sudah Allah catatkan. Sebaliknya kalau seandainya mereka mau berusaha memberikan kamu bahaya, mencelakakanmu, tidak akan ada celaka yang sampai kepadamu kecuali yang sudah Allah gariskan. Annama asabaka lam yakun liyukhti'ak wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Yang sudah pasti kena tidak bakal meleset. Yang enggak bakal kena tidak bakal kena kepada kamu. Apa yang sudah ditakdirkan untukmu pasti tiba, tapi yang tidak ditakdirkan tidak akan mengenaimu. Hanya kalau kita keluar rumah, kita disuruh bertawakal, mengucap doa bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Di sini Allah mengatakan, Muhammad jangan kamu patuhi dia, jangan takut, jangan kalah. Wasjud waqtarib, tetaplah sujud, tetaplah mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wasjud artinya bersujud, waqtarib mendekatlah. Karena memang saat sujudlah kondisi manusia merasa paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Seorang manusia kondisinya paling dekat dengan Allah adalah saat dia bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang sahih, Nabi SAW bersabda, "Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid." Paling dekat posisi hamba dengan Rabb-nya adalah saat dia bersujud. Artinya Allah Subhanahu wa taala begitu memperhatikan dia, hatinya dia begitu bergantung dengan Allah Subhanahu wa taala. Fa'aktsirud du'a. Lalu Nabi mengatakan, mewasiatkan di saat-saat seperti ini, saat dekat dengan Allah, terutama saat sujud, perbanyak doa. Ya. Dalam riwayat yang lain mengatakan faqaminun ayyustajaba lakum. Memperbanyak doa saat sujud salah satu ikhtiar kita agar doa kita diijabahi. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala kalau sudah berkehendak akan ijabahi setiap hajat kita. Nah, kita diperintahkan untuk memperbanyak doa saat sujud. Ya. Namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan kalau mau berdoa saat sujud di sholat. Yang pertama, kalau dia sholat berjamaah dan dia sebagai makmum, dia diwajibkan untuk mengikuti gerakan imam. Maksudnya bagaimana? Kalau imam tidak berlama-lama saat sujud, dia hanya baca-bacaan sujud saja, subhana rabbiyal a'la 3 kali misalnya, lalu langsung bangun, makmum diwajibkan untuk langsung mengikuti imam. Nabi SAW bersabda, innama ju'ilal imamu liyu'tamma bih. Imam itu dijadikan untuk diikuti,
Jadi jangan sampai kita pengen baca doa, tapi malah ketinggalan gerakannya imam. Ini yang tidak dibenarkan. Bahkan kalau bisa ketinggalan sampai beberapa rukun, para ulama mengatakan sholat dia bisa batal. Ya, nah kalau mau mempraktekkan silahkan praktekkan dalam sholat sendiri atau menjadi imam. Kalau jadi imam silahkan perpanjang sujud doa dalam sujud silahkan. Tapi jelas memperhatikan juga kondisi makmum. Ya. Dan juga tidak ada athar yang menyebutkan bahwasanya sujudnya yang diperbanyak doanya adalah sujud yang terakhir. Tidak ada. Artinya sujud ini secara umum. Boleh sujud pertama, kedua, ketiga, keempat. Ya. Kalau misalnya seseorang mengkhususkan sujud terakhir, malah dipertanyakan apa dalilnya, kenapa harus sujud yang terakhir. Ya, karena tidak ada perintahnya dari Nabi SAW. Ya, boleh sujud pertama, kedua, tiga, terakhir. Yang penting tidak dikhususkan sujud yang terakhir. Poin yang terakhir, yang kedua, seseorang kalau tidak bisa bahasa Arab dalam doanya, maka secara umum boleh menggunakan bahasa yang dia mampu. Memang khilaf di antara para ulama. Hukumnya berdoa dengan bahasa selain bahasa Arab di dalam sholat. Kalau di luar sholat, jelas boleh. Tapi kalau dalam sholat, khilaf. Ada yang mengharamkan, ada yang memakruhkan, ada yang membolehkan. Namun Allah Ta'ala alam bisawab, ya, pendapat yang kami ikuti adalah bagi mereka yang memang tidak bisa berbahasa Arab dan memang ingin berdoa, maka tidak dilarang untuk berdoa dengan bahasa sendiri. Ya. Tapi jelas ya, kalau dia punya kesempatan, dia dianjurkan dan diperintahkan untuk menghafal doa-doa yang berbahasa Arab. Baik doa yang ada riwayatnya maupun doa secara umum menggunakan bahasa Arab. Itu lebih bagus dan lebih kehati-hatian. Kalau misalnya tidak mampu, maka insya Allah fattaqullaha mastata'tum. Semampu kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Ini beberapa faedah yang bisa kita ambil dari pembacaan makna surat Al-Alaq. Semoga bermanfaat. Tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما